Kelemahan Gideon bukanlah suatu kelemahan. Justru kelemahan Gideon adalah sebuah keuntungan. Karena melalui kelemahan, Tuhan justru ingin menyatakan bahwa kuasanya menjadi sempurna di saat saudara dan saya lemah. Kita paling kuat di dalam Tuhan justru di saat kita paling lemah di dalam kekuatan kita sendiri. Gideon punya pasukan 32.000. Sedangkan orang Midian pasukannya berapa saudara? 135.000. Dan ceritanya di mata Tuhan, ini masih terlalu banyak. Jadi Tuhan memerintahkan Gideon untuk membiarkan orang-orang yang takut. Kasih pengumuman, orang-orang yang takut, orang-orang yang gentar, suruh pulang. Saudara tahu berapa banyak orang yang pulang? 22.000 orang pulang. Artinya 70% dari pasukan Gideon pulang. Tuhan masih menganggap 10.000 tentara itu masih terlalu banyak. Jadi dia memerintahkan Gideon untuk membawa mereka ke sungai untuk dites minum air. Dan akhirnya orang-orang yang berlutut menjilat seperti anjing pulang ke rumah. Mereka yang berlutut dan minum dari tangannya suruh tetap tinggal. Dan saudara tahu berapa orang? Hanya 300 orang yang tersisa. Apa yang Tuhan coba lakukan bukanlah memilih jenis prajurit yang terbaik. Tuhan tidak mencoba menciptakan sekelompok pasukan elit yang terlatih dengan baik. Terlatih apa? Oh, mereka nggak ada latihan perang kok. Jadi tes minum itu hanyalah cara Tuhan untuk mengurangi jumlah pasukan Gideon. Lah kenapa kok harus dikurangi? Itu yang perlu ditanyakan. Apa maksudnya? Tuhan sengaja melucuti semua yang bisa diandalkan Gideon. Sampai akhirnya Gideon dan bangsa Israel hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Kemungkinan untuk menang perang tanpa pertolongan Tuhan mustahil. Ini intinya. Tuhan seringkali harus mengurangi tentara-tentara kita, melucuti segala sesuatu yang bisa kita andalkan selain Tuhan, agar kita kembali sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi begini saudara, strategi Gideon yang aneh berhasil bukan karena strateginya, bukan karena 300 orangnya, namun karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Kok aneh ya? Tuhan menggunakan metode yang mustahil, gak mungkin, gak masuk akal. Inilah inti dari kekristenan. Orang itu sering mencemooh kekristenan itu agama lemah, Tuhannya mati. Dan saya mau berkata kepada saudara semua, itu tepat. Saya sangat setuju. Karena kekristenan bukanlah untuk mereka yang kuat, tetapi kekristenan adalah untuk mereka yang lemah. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dalam ekonomi Tuhan, kelemahan adalah kekuatan. Kalau saudara perhatikan Injil, Injil bukanlah cerita di mana Tuhan menyelamatkan umatnya yang berdosa dengan kekuatan, namun melalui kelemahan untuk menyelamatkan kita dari musuh terbesar kita, yaitu dosa. Tuhan mengirimkan seorang raja, tetapi bukan raja yang hebat punya pasukan yang perkasa dengan kereta perang, tetapi raja ini raja yang lemah. Singgasananya salib, mahkotanya duri, mati menyerahkan nyawanya dengan tubuh telanjang, dipaku di salib adalah gambar kelemahan yang tragis. Tapi perhatikan, melalui kelemahan salib Kristus muncullah kemenangan terbesar atas dosa dan maut. Yesus mengalahkan kutuk dosa sekali dan untuk selamanya dengan mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan maut sebagai tanda kemenangan yang paling utama. Siapa yang saudara andalkan? Adakah tentara-tentara dalam tanda kutip yang sering menjadi sandaran iman kita? Apakah itu uangmu, kepintaranmu, koneksimu, atau mungkin Anda sedang ada di posisi sedang dilucuti? Bersyukurlah, karena pada saat kita sadar betapa lemahnya dan rapuhnya kita, di situ kita dimampukan untuk mengalami kuasa anugerah Tuhan yang indah melalui karya salibnya. Amin saudara.